Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid Isbral dari BM 24E dengan NIM 2403174096. Di sini saya akan memberikan kalimat tujuan 3, yaitu yang berbunyi: jika sebuah garis tegak lurus dan setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Nah, jadi dari teori ini kita mendapatkan ada sebuah tiga garis, yaitu misalkan di sini ada garis L, M, dan N. Nah, L ini tegak lurus dengan M, L juga tegak lurus dengan N, dan O ini sebagai titik potong pada perpotongan garis-garis tersebut. Dan juga M, N, O ini dari garis M, garis N, dan titik O ini ada di bidang X. Nah, kita akan buktikan bahwasanya garis L ini tegak lurus dengan bidang X. Apakah itu akan terbukti? Nah, di sini akan kita buktikan tersebut. Nah, yang pertama kita misalkan bukti ada titik A di garis anggota titik L, titik L, terus B titik B di garis M, titik C di garis N, dan semua ini itu tidak sama dengan titik potong, yaitu titik O. Jadi semua ini bukan titik potong, jadi titik A, titik B ini bukan tidak sama, yaitu tidak sama dengan titik potong. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik dari sinar garis L. Jadi dari sini kan kita dapat di sini dari sinar garis L ini ada titik AO. Kita buat lagi, kan sini A, kita tulis dulu, tadi belum tulis. B di M, terus C di N. Dari titik AO ini kita buat lawan sinar garisnya. Jadi kita lanjutkan lagi sinar garis L ini sampai ke bawah, sehingga kita buat titik di lawan di garis L lawan di sinar garis L di sinar garis L dan berlawanan dengan garis AO. Nah, sehingga AO ini sama dengan garis titik barunya. Misalkan kita buat titik barunya itu titik S lah, jadi AO sama dengan AS. Jadi ini tuh sama, antara kita buat di sini garis lagi kan, jadi titik S di sini, jadi ini sama dengan pos. Nah, sebelumnya mohon maaf tadi di sini belum tertulis. Nah, ini postulat, alasannya kita pakai asumsi ini postulat penempatan postulat garis. Nah, sedangkan ini penempatan titik. Nah, ketika kita tahu bahwasanya AO sama dengan AS, AO sama dengan OS, maka O ini titik tengah sama dengan titik tengah. AS ini berdasarkan definisi titik tengah.
Nah, sekarang kita kan tahu bahwasan tadi garis M itu garis M kan tegak lurus dengan garis L. M itu tegak lurus dengan garis L. Dan M juga itu melewati titik O. M ini melewati titik O karena memiliki titik potong yang sama. Jadi ketika M itu tegak lurus dan M juga melewati titik O, otomatis M itu adalah garis sumbu. M adalah garis sumbu karena yaitu karena M tegak lurus dengan L dan M melewati tegak lurus dengan M dan M melewati O. Nah, ketika kita tahu bahwasanya M adalah garis sumbu, maka kita dapat apa namanya? Dapat simpulkan bahwasanya MA titik bukan M tapi titik yang jadi M yaitu BA itu sama dengan BS. Itu akibat dari teorema garis sumbu. Nah, selanjutnya begitu juga dengan N, karena N kan tadi juga tegak lurus dengan N dan N juga memotong melewati titik O. Garis sumbu karena N tegak lurus dengan N dan N melewati O, sehingga titik yang di N ini sama secara garis sumbu sama jadi titik yang ada di N, misalnya C ini titik jarak C ke A dan CS ini sama, CA sama dengan CS dengan teorema garis sumbu. Nah, jadi kita misalkan lagi kan kita disuruh memberikan bahwasanya L ini tegak lurus dengan bidang X. Bidang X kan ini yang kita cuma tadi. Kita buat titik di sembarang di bidang X yang misalnya kita di sini ada garis K misalkan atau P, titik plus garis P. Kita ambil titik di sini. Jadi titik P itu kan tegak lurus dengan otomatis ketika titik P ini kita buat lagi melewati titik O, otomatis kan titik P itu tegak lurus dengan L dan P juga P melewati titik O. Maka karena kan kita buat lagi tadi garis L dan misalkan di sini titiknya apa ya? Maafin berarti garis P ini dengan garis P terus dengan L dan P melewati titik O, maka semua titik di garis P ini misalkan titik K ataupun apa, otomatis jarak K ke A dan K ke S ini juga sama karena kan itu sebagai P ini sebagai garis sumbu. Maka dari itu ketika sembarang titik pada garis sembarang garis pada bidang X itu apa namanya tegak lurus dengan garis L, maka L ini bidang X, maka bidang
maka bidang X tegak lurus dengan garis L. Maka ini terbukti sesuai dengan yang dibilang tadi bahwasanya garis L ini tegak lurus dengan bidang X. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.